Om Sri Sairam. Kembali lagi di Dapur Sai bersama saya Eka, host yang akan memandu acara kita hari ini. Nah, hari ini tuh spesial banget karena biasanya di Dapur Sai itu kita kan masak cuman liatin aja. Nah, sekarang kita akan ikut masak alias saya di challenge sama si chef. Penasaran kan? Chefnya siapa sih? Bintang tamunya siapa sih? Beliau adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Beliau wanita hebat, cantik, pokoknya impian banget. Beliau juga guru Balfikas di Sai Center Jakarta. Dan kebetulan hari ini kita syutingnya di Sai Center Jakarta. Penasaran nggak? Kita langsung temuin aja yuk. Kayaknya dia lagi kukus-kukus atau kita nggak tahu. Kita lihat aja. Yuk. Sairam. Halo. Nah, ini namanya si Switri. Sairam. Gimana sis? Baik? Baik. Gimana sih Eka? Baik. Nah, tadi nih aku udah ceritain sama teman-teman media Sai, khususnya pemirsa yang setia nungguin Dapur Sai. Wow. Katanya nih hari ini kita memasak kan? Iya dong. Nah, udah banyak banget nih. Kita mau masak apa ya? Nah, judulnya stik tempe saus keju. Wah, tempe saus keju. Tapi ini tempenya? Nah, oke. Kita langsung ya, biar tahu nih apa aja sih bahannya gitu. Oke. Pertama-tama ini bahannya tempe, tapi nggak kelihatan tempe ya, karena tempenya sudah dikukus dan dihaluskan. Kemudian untuk menambah serat, kita campurkan juga jamur tiram. Jamur tiramnya juga dikukus dulu, kemudian dihaluskan. Menghaluskan keduanya ini bisa menggunakan food processor, bisa juga menggunakan blender bumbu yang kecil, yang biasa satu paket sama blender besar ya. Atau juga untuk tempe bisa diulek. Tapi capek mungkin ya. Sekarang kan ada teknologi ya, kalau ada di rumah kita gunakan aja. Nah, kemudian untuk pengentalnya, memadatkannya kita gunakan 1,5 sendok makan tepung terigu. Nah, kemudian ini ada bumbu-bumbu rempah-rempahnya. Agak banyak ada rempah-rempah karena apa? Karena kedelai dalam tempe itu baunya kan mendominasi ya. Nah, untuk mengurangi itu kita gunakan berbagai rempah-rempah. Ada basil, ada oregano. Oregano itu biasanya masak pizza itu loh. Iya. Nah, kemudian ada parsley juga. Kemudian ada pala, ada merica, ada garam dan juga kaldu jamur gitu. Ini ada minyak goreng. Kemudian ada kecap manis, yang ini saus tiram vegetarian untuk adonan tempenya. Kemudian kita biar seperti layaknya stik lah, ada sausnya. Kali ini kita saus keju, ya gampang sekali. Ada 2 siung bawang putih, terus keju yang mudah meleleh. Sekarang banyak sekali pasaran macam-macam, ada keju oles. Kemudian ini keju yang mudah meleleh dan susu cair, kalau bisa yang plain ya, yang tidak ada rasa. Gitu. Kalau ini hanya pelengkapnya ya, pelengkap stik. Ini nanti untuk taburan di sausnya gitu, bahan-bahannya. Kayaknya bakal seru nih. Tapi yang tadi aku sempat bilang di depan, kenapa ada 2 meja ya? Nah, biar lain dari biasanya. Ada challenge dong, kan sekarang lagi era-era challenge. Terus Eka katanya nih pinter masak loh. Jadi kita belajarnya sama-sama. Jadi saya guiding, saya beri aba-aba dari sini. Kemudian sis Eka bisa masak juga di sana. Dengan bahannya sudah disediakan. Gak boleh nyontek berarti ya? Jadi kita punggung-punggungan nih. Sekalian praktek belajar masaknya. Jadi nggak yang lihat saya masak aja gitu. Biar lebih seru. Iya, seru. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja kali ya? Iya, boleh. Oke, Sis Eka gimana? Sudah siap? Siap. Ya, dihitung ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, yang pertama kita masukkan tempe yang sudah dikukus. Masukinnya ke dalam ini ya? Yang Ke dalam mangkok yang sudah disediakan di sana, masukin. Nah,
Oke. Mm-mm. Sis Eka tahu nggak kenapa kita pakai tempe hari ini? Nah, itu juga nih yang bikin aku penasaran. Kenapa ya harus tempe? Ya, tempe itu selain kandungan vitamin dan mineralnya yang lengkap, bisa dibilang salah satu makanan nabati yang mengandung vitamin B12. Jadi satu-satunya makanan nabati yang mengandung vitamin B12. Jadi seperti daging. Selain itu, tempe ini macam-macam bisa kita masak, macam-macam. Ini kita aduk dulu ya tempenya sambil dihaluskan ya. Yap. Macam-macam bisa dimasak macam-macam. Coba Sis Eka biasa dimasak apa tempe di rumah? Kalau aku sih di rumah tempe biasanya digoreng, terus pakein kecap atau pedes Ya, biasanya. kalau masakan Jawa Mendoan ya, tempe mendoan. botok ya, kayak pepes gitu, di kuah, pokoknya macam-macam. Dia fleksibel, bisa dibikin manis, bisa dibikin pedas, dan bisa dibikin asin. Nah, tempe ini sangat fleksibel dan mudah diadaptasikan ke berbagai makanan. Nah, value yang bisa kita ambil dari si tempe ini kira-kira apa? Bahwa kita harus apa nih? Juga bisa beradaptasi seperti si tempe ini. Jadi ketika kita ada di lingkungan baru, di lingkungan sekitar, kita bisa beradaptasi sehingga tidak terkena pengaruh negatif. Oke, kemudian kita masukkan jamurnya. Jamurnya kita masukkan ya. Kita aduk sampai rata dulu agar tercampur. Sampai rata. Nah, sambil diratakan bersama jamur, kita masukkan bumbu-bumbu keringnya ya. Tadi ada apa aja, ingat nggak Sis Eka? Ini garam, lada, terus Iya. basil, Kaldunya nanti dipisahkan sedikit untuk saus ya. Tapi yang Apanya? lainnya dimasukkan semua. Oke. Apa aja tadi? Basil, Garam, ada merica, terus ada apa bumbu oregano, jamur itu ya, ya, sama oregano. satu lagi parsley. Sis Eka tahu nggak basil untuk apa? Nah, aku tahu nih kalau basil. Wah, Basil keren. itu setauku untuk kecantikan kulit bisa. Terus untuk menghilangkan stres. Ya betul sekali ya. Ini dimasukin semua ya? Iya, dimasukin kecuali kaldu jamurnya sisain sedikit untuk saus ya. Oke. Kemudian kalau sudah cukup rata, kita masukkan 1 sendok makan saus tiram vegetarian. Ini bahannya dari jamur. Bisa 1 sendok makan, bisa 1/4 ya. Boleh dirasa kurang, boleh ditambahkan 1/4 lagi. Apa? Untuk saus tiram vegetariannya. Kalau dirasa 1 sendok makan terlihat masih kurang, boleh ditambahin 1/4 lagi ya. Saus tiram vegetarian. Yang dalam botol. Ini fungsinya untuk apa nih? Oh, ini sih kembali lagi tadi seperti yang dijelaskan di awal, bahwa tempe ini kan dominan ya bau kedelainya ya. Oh, jadi biar aromanya ya. Aromanya betul sekali. Kemudian nih kita nih memang banyak belajar banget ya dari tempe. Satu hal lagi dari tempe, Aku tahu. apa tuh? Tempe itu sampai akhirnya bisa kita makan prosesnya panjang, bener gak? Benar. Nah, jadi dengan value apa yang bisa kita ambil dari proses panjang dari kedelai menjadi tempe? Kita juga dalam berspiritual juga berproses, jadi segala sesuatunya harus sabar. Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak adil, kalau kita meminta itu sepertinya tidak dikabulkan, padahal membutuhkan proses. Ya, selain itu kan Tuhan juga tahu baktanya, apa yang dibutuhkan baktanya. Jadi Tuhan itu memberikan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, gitu deh. Kemudian
kalau sudah dirasa cukup rata, kita masukkan kecap manisnya. Oke, ini juga 1 sendok makan, jadi biar warnanya sedikit gelap. Oke, gimana? Kira-kira kalau sudah cukup rata, nanti kita akan bentuk seperti potongan steak. Oke. Gitu. Oh, tepung Di terigunya sana- udah masuk duluan ya? Hah? Tepung terigu. Oh iya benar-benar. Lihat kan? Tepung terigunya juga sebagai pengikatnya. Tuh. Benar sekali. Soalnya kadang suka nggak konsen, takutnya ada yang ketinggalan, terus nggak sesuai sama arahannya. Terus berarti kita masukin tepung terigu ya? Ya, semua aja ya. Oke. Untuk tadi kan kita pakai bumbu-bumbu kering ya sis ya. Ada lada, ada merica, ada garam, dan berbagai bumbu kering itu. Nah, kita dalam menggunakan bumbu itu pasti juga menggunakan takaran yang tepat ya, yang terbatas kan. Iya. Nah, value yang bisa kita ambil bahwa, nah coba sebelum kita bicara tentang value-nya, menurut Sis Eka, kalau kita nih garamnya kita banyakin, ladanya kita banyakin, apa akibatnya dalam masakan kita? Tidak sesuai dengan takarannya. Kalau garam yang jelas pasti keasinan kalau berlebih. Kalau lada kepedesan. Iya, jadi untuk Segala itulah sesuatunya harus sesuai. betul. Jadi ada batasannya semua itu, termasuk dengan kita dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus membatasi keinginan, karena bila kita tidak membatasi keinginan ya kita akan mudah terjerumus dalam musuh dalam diri kita, yang kita akan terperangkap dalam kegelapan, ya kita akan jauh dari Tuhan otomatis itu. Jadi makanya dalam 9 pedoman ajaran begawan ada selling on desire ya, pembatasan keinginan itu memang untuk kita praktekkan agar untuk mencapai jalan Tuhan, begitu deh. Ternyata dari memasak aja kita banyak belajar value ya, Sis Eka. Iya nggak? Gimana Sis Eka, kira-kira sudah semua sudah masuk sih bahannya ya? Kayaknya saya juga kita harus teliti. Ini aromanya sih. Dan warnanya sudah tercampur. Kita bentuk dulu ya. Sekarang kita ini nih. Kita bentuk. Nah, ini sesuai keinginan sih, seperti layaknya stick ya yang pernah kita lihat. Di situ sudah disediakan plastik ya. Jadi untuk memudahkan kita membentuk. Sis Eka boleh menjadikan ini menjadi satu potongan besar atau dijadi 2 bagian juga boleh. Jadi ini sesuai selera ya. Ini selera kita juga ya kreativitas kita juga mau bentuknya bagaimana, boleh dijadikan 2. Saya karena ini setelah diaduk menjadi cukup besar, jadi dijadikan 2. Jadi ini membentuk untuk bentuk potongan pertamanya dulu ya. Jadi dibentuk. Jadi ini juga jangan sampai terlalu tebal, jangan juga ketipisan. Jadi kurang lebih berapa ya, 1/4 ruas jari ya tebelnya, 1/4 ruas jari kita ya. Kalau sudah kira-kira 1/4 ruas jari kita ya, kita tinggal rapikan biar nggak pecah-pecah ya. Oke, kita adonan pertama kita panggang aja dulu ya Sis Eka ya. Kalau sudah ya, ini tadi minyaknya kita tuangkan dulu sedikit aja, yang penting rata nanti. Kira-kira kalau sudah panas kita tuangkan. Oh, ini boleh langsung dituang nih, Iya, si sweet tray. Ya. Ini setelah dibalik kurang lebih seperti ini bentuknya ya, cantik.
Oke, nah langkah selanjutnya setelah steaknya sudah jadi, kita sekarang bikin sausnya. Siapkan di penggorengan dulu, nyalakan apinya. Nah, kemudian masukkan sekitar 1 sendok makan minyak goreng. Jangan kebanyakan juga karena ini kita mau bikin sausnya. Kira-kira kalau sudah panas, kita tumis dulu bawang putihnya. Kita tumis sampai baunya harum. Tuh, aromanya sudah tercium ya. Kalau sudah kekuningan dan berbau harum, kemudian kita masukkan susu cair tadi. Susu cair. Nah, baru kita masukkan sisa kaldu yang tadi. Kita jangan memasukkan garam dulu ya, karena nanti kan kita sudah memasukkan keju. Nah, kalau sudah agak keluar sedikit gelembung gitu, bubble gitu, kita masukin kejunya. Nanti garam boleh diberikan apabila dibutuhkan ya. Kalau misalnya kurang asin, bisa dimasukkan garam. Oh iya, tadi kejunya memang dipotong-potong dulu ya untuk mempermudah dia, mempercepat dia leleh. Oke, nah sekarang setelah sausnya selesai, sudah mengental, kita sudah bisa mendekorasi ya, meletakkannya pada piring, plating lah istilahnya sekarang. Jadi kita tambahkan dengan sayur-sayur pelengkapnya. Seperti ini. Sebenarnya ini tidak ada pakem khusus ya, jadi bisa sesuai selera. Misalnya lebih suka wortel, lebih suka buncis, atau bisa ditambahkan kentang. Kemudian baru deh kita siram dengan sausnya. Oke. Siramnya terserah kita atau di pinggirnya Ya, aja? bebas, tapi ini biar cantik. Kita siramnya tengah dari si tempenya, sticknya. Kemudian kita taburi sedikit dengan apa tadi, parsley bubuk dan basil bubuk, kurang lebih seperti itu. Setelah jadi, Nah, akhirnya udah jadi stick tempe saus keju. ya, Makasih banyak ya Sis Fitri. sama-sama, senang sekali bisa berbagi. Aku jadi nanti bisa masak di rumah buat orang tua, buat adik-adik. Betul. Terus teman-teman di rumah juga yang lagi nonton jadi bisa coba sendiri di rumah. Iya, nggak terlalu susah kan? Enggak sih. Ya. Bahannya yang paling penting juga bisa didapetin di mana aja dan harganya juga terjangkau. Iya, betul. Tapi aku udah nggak sabar. Mungkin kita bisa Cicip ya. langsung Kita offering dulu ya. Ya. Kita persembahkan dulu. Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnam Brahmanahutam Brahmewatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Aham Vaiswanaro Bhutva Praninam Deham Asritaha Pranapana Samayutta Pajamyanam Chaturvidam Om Shanti Shanti Shanti. Jai Mahaprasad Ki Jai. Nah, Sis Fitri kan guru Balfikas nih. Gimana kalau kita panggil anak Balfikas untuk icipin dikit nih makanan kita? Boleh banget, kebetulan ada anak-anaknya. Kalau gitu kita Tuh, langsung siap. cobain aja. Yuk. Ayo.
Kita langsung cobain. Iya. Sayuran. Sayuran. Mau coba nggak? Mau. Tadi Kak Eka sama Bu Witri. Fitri bikin stik tempe saus keju. Stik tempe jamur saus keju. Nah, sekarang kita mau minta nilai nih. Kira-kira enak gak sih masakan kita? Siap? Oke. Nah, sekarang kita cobain sama-sama. Cobain yuk. Enak nggak? Enak-enak jujur ya. Tapi pasti enak sih, soalnya kan pakai cinta. Bener, pakai kasih. Enak banget. Oh ya? Udah enak. Enak. Aroma-aroma bumbunya tuh ya, bikin kita rasa tersendiri. Bener-bener nggak kelihatan loh tempenya. Kan? Oke deh buat teman-teman semua, terima kasih udah nonton. Untuk kalian semua yang selalu nontonin kita nih di Dapur Sai, bisa langsung kasih resep atau masukan misalnya mau masak apa, langsung ke email kita aja di mediasaiindonesia@gmail.com. Jadi thank you for watching. Terus jangan lupa di like, comment, and subscribe biar tahu nih kegiatan kita di Media Sai Indonesia. Saya Ram. Sayuran.